tentang pencitraan dan personal branding. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gigi Presiden Agung. Perkenalkan, nama saya Simulana. Perkenalkan, nama saya Leniati Gracia, jenis lain. Maju nggak kok? Maju nggak kok? Biar kelihatan. Apa itu pencitraan? Pencitraan adalah seseorang atau kelompok yang membantu menampilkan atau memperbaiki citra gambaran diri kepada orang lain melalui sikap, perilaku, ucapan atau tindakan. Dengan kata lain, pencitraan berarti membangun kesan atau pandangan tertentu agar orang lain memiliki pendapat positif tentang diri kita. Jenis pencitraan satu pencitraan dua pencitraan negatif mata-mata popularitas yang dilakukan untuk menarik perhatian publik bukan karena niat yang tulus. Tiga pencitraan dilakukan oleh individu atau institusi atau Yang keras suaranya. empat pencitraan institusional lembaga organisasi dilakukan oleh lembaga agar memiliki nama baik di masyarakat. Empat mempelajari pencitraan semakin memahami perilaku manusia, kita jadi tahu bagaimana orang membentuk dan menunjukkan citra diri di depan orang lain. Misalnya di media sosial, pekerjaan, atau lingkungan sosial. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dengan memahami pencitraan. Seseorang bisa menyesuaikan cara berbicara dan bertindak agar bisa dengan baik oleh orang lain. Yang ketiga, membangun citra diri yang baik. Pencitraan dapat membantu seseorang menunjukkan dirinya seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Ini ada manfaat negatif. Pertama, ada mendorong perilaku menjadi jujur atau berpura-pura. Seseorang bisa terlalu fokus menutupi followers hingga mengabaikan citra diri pribadi hatinya. Yang kedua, munculnya sifat munafik dan manipulatif. Orang bisa menggunakan pencitraan untuk menipu atau mencari keuntungan pribadi. Yang ketiga, menimbulkan tekanan sosial. Karena ini selalu terlihat sempurna. Seseorang bisa merasa stres atau tidak percaya diri jika citranya jatuh. Yang keras. Kedua, apa itu personal branding? Personal branding adalah proses membentuk persepsi publik tentang diri Anda. Ini melibatkan mengkomunikasikan nilai-nilai, kepribadian, keterampilan, dan pengalaman Anda secara konsisten untuk menciptakan identitas yang unik dan mudah dikenal. Sini ada jenis-jenis personal branding. Ada berapa sih jenis-jenis personal branding? Yaitu di sini disebutkan ada 4. Satu, authentic branding, yaitu fokus pada kejujuran dan transparansi, menekankan nilai-nilai pribadi dan keunikan diri. 2, expert branding, menampilkan diri sebagai ahli dari bidang tertentu, berbagai pengetahuan dan wawasan untuk membangun kredibilitas. 3, ada social media branding, yaitu memanfaatkan platform media sosial untuk membangun dan mempromosikan merek pribadi Anda. Ada 4, yaitu visual branding, memanfaatkan elemen visual seperti foto, video, dan desain grafis untuk menciptakan citra yang menarik dan konsisten. Selanjutnya ada manfaat mempelajari personal branding. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri dengan memahami dan mempromosikan kelebihan dan keunikan diri akan merasa lebih percaya diri. Selanjutnya, meningkatkan visibilitas, membantu meningkatkan visibilitas dan kesabaran orang lain tentang diri Anda, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Yang ketiga, membangun reputasi. Seorang dapat membangun reputasi yang positif
dan meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap diri mereka. Yang keempat, ada meningkatkan peluang karir. Personal branding yang kuat dapat membantu meningkatkan peluang karir dan membuka pintu kesempatan baru. Selanjutnya ada tips penerapan personal branding. Yang pertama, tentukan tujuan apa yang ingin dicapai. Yang kedua, mengenali diri sendiri, kelebihan, kekurangan, serta keunikan diri. Yang ketiga, profil konsisten. Pastikan semua profil sama di semua platform. Selanjutnya ada konten berkualitas, relevan dan bermanfaat bagi audiens. Yang kelima, menjalin hubungan, membangun jaringan dengan orang yang relevan. Keenam, belajar terus meningkatkan diri. Sebelum kami tutup, ada yang ingin bertanya? Tiga. Saya Kevin dari kelompok 1 tentang bersyukur ingin bertanya, jelaskan contoh tokoh publik yang berhasil membangun personal branding yang kuat. Perkenalkan, nama saya Matayus dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa saja contoh dari keempat jenis personal branding tersebut? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin. Kalau tadi kata Kevin ada narkotika, di sini ada Rizal Ramli yang dikenal sebagai seorang ekonom, politikus, dan tokoh publik yang kritis dan peduli terhadap isu-isu sosial dan ekonomi. Kunci suksesnya berhasil membangun personal branding yang kuat melalui kepemimpinan yang kritis, kepeduliannya terhadap isu-isu sosial dan ekonomi, dan keberaniannya dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ara dari kelompok mana? 3. Pertanyaannya, contoh dari jenis personal branding. Jawabannya, yang pertama ada authentic branding. Contohnya Raditya Dika, otentik dengan gaya humor, pengalaman pribadi, dan kisah hidup tentang kegagalan serta proses suksesnya. 2. Aspek branding, contohnya Jerome Pauline, dipandang ahli di bidang edukasi dan matematika serta konsisten membagikan konten belajar yang menarik. 3. Sosial media branding, contohnya Aukarin, menggunakan media sosial untuk menampilkan gaya hidup, opini, dan kegiatan sosial secara konsisten. 4. Visual branding, contohnya Agnesmo, gaya busana dan konsep visualnya kuat dan khas, modern, berani, dan media. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ara. Yang pertama, authentic branding, contoh bidangnya pendidikan, kesehatan. Yang kedua, aspek branding, contoh bidangnya teknologi, kuliner. 3. Sosial media branding, contoh bidangnya pendidikan, bisnis. 4. Visual branding, contoh bidangnya di fashion show sama bisnis. Ya. Baik, kesimpulannya adalah personal branding membentuk citra diri yang autentik dan berkelanjutan, sedangkan citraan bisa bersifat sementara atau dibuat-buat. Keduanya penting, tapi personal branding lebih kuat karena mencerminkan jati diri yang berbeda, bukan sekedar tampilan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mau bertanya? Ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 dari yang menjelaskan tentang personal branding dan pencitraan izin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi